Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di bahasa pemrograman Java. Untuk kali ini kita akan mencoba konstruktor. Di dalam Java kita mengenal adanya konstruktor. Lalu apa itu konstruktor? Ya, di saat kita membuat objek, maka kita seperti memanggil sebuah metode gitu ya. Karena kita menggunakan tanda kurung di belakang proses pembuatan objek. Di dalam kelas Java, kita bisa membuat konstruktor, yaitu metode yang akan dipanggil saat pertama kali objek dibuat. Jadi, pada saat kita mendeklarasikan sebuah objek, nah, kita bisa menambahkan konstruktornya di dalamnya. Nah, konstruktor itu seperti metode ya, yang nantinya ada parameter yang bisa kita lewatkan di dalam konstruktor tersebut. Nama konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Ini perhatikan dalam membuat nama konstruktor di dalam kelas, maka kita akan membuat nama konstruktornya sama dengan nama kelas dan tidak membutuhkan kata kunci void atau return value. Kalau metode kita bisa menggunakan void ya, atau bisa kita ubah untuk kita tambahkan return value-nya. Sementara untuk konstruktor tidak. Kita lihat kodenya. Jadi di kelas sebelumnya, kelas person kita sudah membuat, maka di dalam kelas person ini ya, ketika yang di sini ini ya, ini kan kelas person yang pertama kita buat ya, yang kemarin sebelumnya kita buat. Nah, di sini kita bisa tambahkan konstruktor ya, konstruktornya ingat namanya sama dengan nama kelas person. Nah, jadi ini yang akan kita pakai atau kita panggil saat kita menginstansiasi sebuah objek dari kelas person. Nah, ini seperti kita paksa gitu ya. Kalau kita membuat objek person, maka di dalamnya kita paksa untuk memasukkan ini parameter yang kita definisikan di dalam konstruktor ya. Sehingga nanti kalau kita membuat objeknya gitu ya, menjadi seperti ini ya. Ini di aplikasinya. Kalau kemarin kita di kode sebelumnya tentang objek ya, kita tidak menambahkan parameter di dalamnya, cukup new person, kemudian kita masukkan properti field atau field dari objek bentukan ini, objek person 1, namanya, kemudian alamatnya. Nah, dengan konstruktor kita memaksa user untuk langsung memasukkan parameter yang sudah kita tentukan di dalam konstruktor tadi ya. Jadi deklarasi objek menjadi seperti ini. Var person ya, var variabel person 1 ini adalah objek, yaitu kelas tipenya objek, turunan atau instansiasi dari kelas person yang di dalamnya ada konstruktor person yang mewajibkan pendefinisian objek harus ditambahkan parameter di dalamnya, yaitu nama dan alamat ya. Jadi ada perbedaan cara instansiasi objek, sehingga berubah ya. Kalau sebelumnya cukup new person dalam kurung buka kurung tutup, sekarang dipaksa untuk ditambahkan argumen di dalamnya. Nah, hal ini terjadi karena kita sudah membuat konstruktor di sini ya. Ini konstruktor dari kelas person ya. Jadi dipaksa harus memasukkan nama dan alamatnya. Oke ya. Sekarang kita lihat di contoh kodenya, silahkan dibuka di netbeans-nya ya, ini. Jadi ini sebelumnya ya, sebelumnya kita sudah membuat sebuah class person. Oke. Nah, di sini kita tambahkan sebuah konstruktor ya, di dalam class person. Nah, di sini
person, ya, konstruktor namanya sama dengan nama kelasnya, ya. Nah, sekarang kita paksa user pada saat membuat objek dari instansiasi kelas person, kita paksa untuk memberikan argumen, ya, pembentukan dari objek turunan kelas person. Contoh misalnya kita string, ya, argumen yang kita mau sisipkan di dalam konstruktor person, parameter name, gitu ya. Kemudian yang kedua alamat, parameter alamat. Nah, kemudian kita masukkan parameter inputan ke dalam field name, ya, perhatikan yang ini, ya. Yang ini kan kita mau mengambil nih, di dalam kelas person itu ada field name dan address, ya, field name dan address. Yang kalau kemarin kita masih definisikan, ya, setelah membuat objek, maka ini dipaksa. Pada saat instansiasi dia akan memanggil konstruktor ini, dan otomatis nanti name ini akan kita isi dengan argumen dari konstruktor person. Maka di sini name sama dengan param name, gitu ya. Dan address sama dengan param address. Nah, ini artinya setelah objek itu kita bentuk, maka dia otomatis akan mengisi field name dan address dengan parameter bentukan yang ada di sini. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke aplikasinya, ke aplikasi person aplikasi yang memanfaatkan class person, tentu akan terjadi error nanti. Ya, ini error. Error kenapa? Ya. Errornya karena dia diperhatikan konstruktor person in class person cannot be applied to given types, ya. Jadi require string. Makanya tadi kita kan sudah membuat konstruktor. Nah, kalau kita definisikan dengan seperti ini, ya seperti cara yang awal tadi, maka akan terjadi kesalahan. Ya, kenapa? Karena kesalahannya ada argumen yang wajib required, ya. Dalam hal ini string, ya. Sementara di sini tidak ada argumen, maka dia disebut atau dianggap error oleh NetBeans. Terus kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya kita masukkan parameter di sini. Nah, kalau sebelumnya kita mau mengubah field name pada objek person 1, kita sisipkan di sini. Nah, jadi ini person name, ya, kemudian person 1 address, kita manual tambahkan di sini. Nah, dengan konstruktor kita tidak perlu ini. Karena apa? Kita langsung masukkan di sini. String yang pertama misalnya gitu ya. Kita samakan. Kemudian address argumen dengan tipe data string yang kedua Semarang. Oke. Ini untuk person 1. Ya. Person 1 ID Semarang. Ini menggantikan baris ini. Ya, ini menggantikan baris ini. Sehingga kita lebih hemat kode. Tujuannya begitu ya, lebih hemat kode, nggak perlu nulis berulang-ulang, dan kita pasti tahu kalau kita membuat orang misalnya ya, maka dia harus punya nama dong. Nah, jangan membuat objek orang tapi nggak ada namanya, ya gitu ya. Itu memaksa user untuk memasukkan nama ketika membuat objek baru. Nah, itu juga terjadi contoh di praktek nyatanya. Misalnya nanti ketika kita membuat objek, ya, misalnya di sana harus ada objek mahasiswa misalnya. Objek mahasiswa itu tidak bisa dibuat objek mahasiswa kosongan. Harus ada nim dan nama setidaknya. Nah, maka kita paksa, ya, instansiasi dari class person ke dalam objek person 1 ini ditambahkan argumen yang ini sifatnya wajib. Maka baris ini otomatis akan menggantikan baris ini, gitu ya. Setelah itu kita bisa remark di sini. Nah, maka person 1
sudah tidak perlu lagi kita definisikan ini. Cukup dengan satu baris ini, tidak error ya. Oke, kemudian yang kedua sama. Yang kedua kita samakan ini di Widodo ini. Kita tambahkan di sini dan alamatnya kita juga tambahkan di konstruktor ini. Nah, baris ini maka baris ini sudah menggantikan baris ini ya, kalimat lagi. Nah, kemudian deklarasi objek instansiasi yang model ketiga seperti ini ya. Kan ada beberapa deklarasi kemarin ya, kalau masih diingat-ingat ya. Untuk membuat objek itu ada di sini dijelaskan ada 3 cara ya. Dengan seperti ini, yang pertama, kemudian yang kedua, ini yang umum ya. Nama kelasnya disebut, kemudian objek turunannya, kemudian ditambahkan tanda new dan konstruktornya. Ya, itu yang umum. Kalau di Java kita umum membuat objek baru, instansiasi dari kelas caranya seperti ini. Tapi bisa dideklarasikan dengan cara yang berbeda seperti yang ini, yang 1 dan yang 3. Jadi jangan bingung ya. Boleh dengan cara seperti ini, boleh dengan cara seperti ini. Ini yang umum. Jadi yang biasa Anda akan temui di contoh-contoh program caranya seperti ini. Atau langsung seperti ini boleh. Kita definisikan, kemudian baru kita instansiasi variabel person 3 itu new person. Ini tentu jadi makin banyak gitu ya. Oke, kemudian ini yang ketiga kita ambil di sini. Dan alamatnya kita ambil di sini. Maka ini akan menggantikan ini ya. Ini kita hapus boleh ya. Kita hapus saja. Jadi kita membuat kodenya menjadi lebih singkat. Nah, ini sama ya. Ini yang kemarin kita hapus saja. Oke. Maka ini hasilnya akan sama ya. Dengan baris kode lebih sedikit dan ada pemaksaan di sini. Jadi ketika membuat objek maka dipaksa harus memasukkan argumen yang kita sudah tentukan. Nah, ini kita sebut dengan konstruktor, gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan baris kode yang lebih singkat. Baik, nah itu untuk konstruktor.